Pinuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami. Netraku ya Muhammad pamuluku Rasul. Pinayungan ing yuang suksema sampun pepak sekataing para nabi. Dadya sarira tunggal. Nah, ini Kidung Montrowedo. Kekuatan dari Kidung Montrowedo ini juga bukan hanya alam saja, tetapi untuk jiwa raga kita juga. Jadi dari rambut sampai ke ujung kaki. Jadi kuku, ulu jumbu, kulit ini semua jadi pangawak brojo. Jadi pangawak brojo itu bukan dibacok ora tedas ora. Jadi yang saya anukan tadi seperti dulu saya pernah ngalami juga waktu diracun. Nah, itu juga terus diracun. Ya, diracun kena apa? Portas itu dikasih minuman gitu saya terus akhirnya ya kebetulan waktu di proyek dulu di Tuban juga gitu. Di proyek Tuban itu buahnya anak-anak itu minum-minum. Saya kan biasa nggak terbiasa gitu. Akhirnya ya saya coba, ya wis untuk persahabatan saya minum. Semua teler saya masih gembleger. Rahasianya apa tuh? Rahasianya itu ya Kidung Montrowedo itu. Oh, saya baca dulu. Baca di dalam hati. Di dalam hati. Jadi di dalam hati sebelum minum saya baca dan minum juga saya baca di dalam hati. Jadi ono kidung rumeksa ing wengi. Kalau hari siang gini ya ono kidung rumeksa ing ratri. Itu wengi kalau malam. Jadi ratri kalau siang. Teguh ayu luputo ing loro. Luputo bilai kabeh. Jadi bilai itu kan kayak mau dibunuh orang ataupun dijelekin sama orang itu bilai. Luputo bilai kabeh. Jem setan datang purun. Sebab apa? Belakangnya tadi dari podo keempat dan kelima ini para nabi semua. Pangawaknya dari usus, otot, balung, getih, daging, sumsum itu para nabi yang menjaga. Gitu. Nah ini asalnya ini Kanjeng Sunan Kalijogo ini merevisi dan mengadopsi. Kalau dulu dari zaman Mojopahit ataupun zaman Jenggala itu Kidung Montrowedo ini sudah ada. Para empu, para Brahman, pemangku doa itu sudah menciptakan kidung ini dulu. Cuman dulunya itu kayak otot itu Betara Yomo, nah, atau terus tulang itu Betara Bromo. Nah, pakai betara gitu. Yang di Bali ada gitu. Di Bali ada. Jadi tulang, sumsum, otot, balung itu semua para dewa. Nah, terus digubah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan keislaman itu disesuaikan dengan zaman Islam ya dipakai para nabi, para wali. Jadi supaya tidak ada cekcokan. Cuman yang awalnya itu tadi itu masih bahasa Jawa. Terus Pagupaan ning Warak Sekalir. Pagupaan ning Warak Sekalir itu suatu tempat yang dikuasai oleh dedemit, siluman, jin, setan, periprayangan kumpul dari situ. Ini yang sangat angker sekali, tempat yang sangat angker. Kalau dibacakan dengan doa itu tidak akan marah sama kita, bahkan AC. Nah kalau saking wisoh tawa itu ular berbisa ataupun bisa apa saja itu racun dari segala binatang itu akan tawar kalau kena kita. Itu maksudnya gitu. Oke. Mas Riki, saya sudah tidak ada kata-kata buat Anda Ki, yang ada cuma rasa cinta. Terima kasih Mas Sembah Nuwun. Ki kalau ini Ki, ini ada orang misalnya dia lama banget 3 tahun
jual rumah nggak laku-laku. Ada nggak solusi yang barangkali bisa dikerjakan sendiri selain kemudian memang dibantu? Ya, itu cuman gini, sebenarnya simpel aja kalau untuk Poro Kadang, supaya dia minta bantuan para pini sepuh monggo, tapi dengan pelakuan laku sendiri. Itu cuman satu, Nyai Danyang Kaki Danyang desa, itu yang ditawasuli. Duh, Nyai Danyang Kaki Danyang desa nopo, dusun nopo. Nah, saya mohon agar tanah yang saya miliki di area lingkungan desa tersebut, nah desanya, supaya bisa cepat laku. Tapi dengan satu sampel tanahnya itu harus dibawa, dipegang. Mintanya justru ke Kaki Danyang, Nini Danyang, bukan ke Tuhan, gimana itu gitu? Itu nanti Gitu ya. jadi yang terakhir itu nanti Nyai Danyang Kaki Danyang. Jadi gitu. awalnya itu ya Tuhan atau ya Allah, iya. Du Gusti, kula nyuwun pitulungan panjenengan dumateng napa ingkang kula kersakaken sageta kasembadan. Kula kepengin nyadih tanah punika supados laku, enggal-enggala wonten tiyang janma manungsa ingkang purun duwiti tanah kula sanget betah dumateng harta punika Du Gusti. Lah terus Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang jaga pedanyangan desa dusun iku paringono kelancaran kegangsaran, paringono lila dumateng niat karep kula badhe nyadih tanah punika. Nah, Jadi semacam penghormatan kepada leluhur. Iya, gitu. Jadi harus permisi dulu kepada ibu bumi nih. Oke. Nanti yang nyurung para pini sepuh gitu. Oke. Sebatas nyurung ya Ki ya. Iya, sebatas nyurung. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Dan nek menjamin kok ngene wani piro. Ya, saya tidak ada wani piro. Oke. Aku piro-piro wani. Alhamdulillah saya mengikuti tata cara meditasi Ki Purbo, saya bisa merasakan ketenangan jiwa. Amin, puji syukur. Nah, kalau kemudian rumahnya diguna-guna kayak tumbal dan lain sebagainya, itu prosesi pembersihannya bagaimana? Prosesi pembersihannya itu harus ada sesaji hamurwakala bumi. Jadi kalau mohon maaf, saya tidak menggunakan asma dan tidak menggunakan wirid, hanya saya kembalikan ke 4 unsur alam, angin, banyu, geni, lemah. Ini harus ada sesajinya. Jadi ya saya kembalikan lagi. Terus lagi kayak guna-guna ataupun tumbal yang ditaruh itu kan juga dari alam semua. Itu yang harus kita netral dengan alam. Jadi gini, racun dikasih racun, jadinya tawar gitu. Jadi sesaji juga sesaji. Nah, kalau asma ya lawannya harus dikir, itu rasa kalau asma gitu. Tanya silakan. Monggo ingkang badhe. Kalau orang mati kena tumbal itu gimana Ki? Yang kena ya? Iya. Itu apa jadi budak? Tidak. Yang enggak ambil ya? Iya. Oh enggak Tidak. jadi budak. Tidak. Kalau orang kena tumbal atau kesawapan tumbal itu tidak akan menjadi budak, tetapi tinggal masa penantiannya. Sebab gini kan, tanpa disengaja kayak orang kaget. Nah itu nanti ada alamnya sendiri dan akan naik dengan apa? Dengan karya serta keikhlasannya, kepasrahannya si arwah ini tadi bisa naik ke atas tanpa digondeli. Nah kalau yang kena tumbal terus itu bukan. Oh, bukan. Kalau seumpama gini diwadalkan, wadal, jadi kayak pengorbanan orang ingin sugih, nah terus minta tumbal wadal seseorang, nah ini buat budak. Itu orang lain ya bisa itu kayak gitu. Bisa. Terus gimana cara menolongnya itu? Cara menolongnya harus ada penghormatan arwah. Dan kita putuskan juga tali perjanjiannya si penyuruh ini tadi. Jadi gini, ada orang yang minta tolong kepada
bongso gitu ya, supaya bisa sugih, bisa apa, memakan tumbal. Nah, supaya orang ini lepas dari terus perbudakan ini bisa diputus dengan tali perjanjian dengan yang bersangkutan gitu. Jadi kemana gitu kan, kepada sang gaib kita adakan sesaji, jadi pemutusan perjanjian gaib itu bisa gitu. Ya, monggo. Kalau biasanya kan ada orang jualan Ki, Iya. orang dagangan begitu, problemnya kan pengen laris karena kadang sepi dan lain sebagainya, nyekolahkan anak banyak. Itu tipsnya bagaimana? Artinya gini loh, saya tuh kemudian pengen orang itu sedikit-sedikit tidak bergantung kepada orang pintar, tidak bergantung kepada pini sepuh. Iya. Jadi artinya andai kata kemudian itu yang ngalami jenengan sendiri, apa yang jenengan lakukan gitu loh. Sistemnya gini, satu, menjaga kebersihan. Kedua, menjaga kualitas. Ya. Masaknya itu tadi kalau seumpama bawangnya, bawang putihnya itu satu kali masak itu 5 butir. Ya, terus bawang merah 5 butir. Besok kalau merasa enak jangan dikurangi. Gitu loh. Rasanya kurang nanti gitu. Soalnya ini pengalaman saya dulu satu, istri saya dulu di Surabaya itu dagangan bebek goreng, ayam goreng. Nah, terus istri saya kepingin laris, Mas, aku dagangan ini lah sampean iso, tolong aku kepingin laris. Saya bilang, gue pengen laris apa pengen lumintu? Yo pengen rame ngono. Nek pengen rame, tipe gampang. Jadi nek pengen rame, tipe gampang. Siji, gawe yo sing enak masakane, tapi siji ojo dikurangi bumbune. Terus ganti dukun-dukunan wis. Terus satu, porsinya itu jangan dikurangi juga. Porsinya. Ya. Terus ketiga itu apa? Harus buka terus, dijaga. Sepi rame ditunggu. Nah, itu kesabaran, kayak orang mancing itu. Orang mancing itu. Enggak, artinya itu berlaku untuk apapun kemudian jenis usaha dan pekerjaannya. Jadi supaya orang itu mindsetnya sedikit-sedikit tidak lari ke klenik. Berarti kan harus dievaluasi. Oh, ini tempatnya kurang bersih. Barangkali pelayananku kurang ramah. Harganya terlalu mahal. Nasi saitiken gitu ya gitu. Yang paling penting di situ sebenarnya. Iya. Itu tipsnya. Jadi nggak usah. Kalau dulu gini, persaingan antara bebek goreng, ayam goreng itu sangat ketat di Surabaya. Iya. Orang lain sudah memberi harga dulu tuh 11.000. Saya 10.000 sama tehnya. Ojo ganjil-ganjil, kudu ganep. Apa? 10.000, gak usah 11. Golek duit 1.000 ku angel gitu. Porsinya juga dikurangi gitu. Nah, akhirnya ya semua pada lari ke saya. Jadi bukan mematikan yang lain, enggak. Bukan perkara garamnya yang banyak berarti. Bukan. Sepiro gitu. Nah, terus ada laku diri, Mas. Ada laku diri. Satu, untuk semua pekerjaan, bidang pekerjaan apapun yang kita hadapi itu tidak luput dengan kegaiban. Mayoritas orang Indonesia bahkan di luar negara, di luar negeri pun juga banyak yang pakai dukun, kiai sebulan. Jangankan gitu, orang ngail becak itu, hari kali yo akeh itu yo. Supaya itu orang nggak lari kemana-mana, ketekane itu langsung aku numpak becak iku, padahal wis ono becak di ngarepe lho. Diketeki kono. Nah, itu ada. Ya, tipnya gitu tadi. Yang penting kita loyal dan apa? Supel, terus sumeh. Itu orang bisa senang. Terus gak usah dukun-dukunan.